apanya yang diingat dan bagaimana cara mengingatnya. Jadi kalau kita ingin sholat kita itu khusyuk, betul-betul kita itu ingat akan Allah, maka apanya Allah yang kita ingat. Yang diingat itu Bapak Ibu tiada lain adalah wujud zatnya. Yang diingat itu wujud zatnya, wujud dirinya, atau dirinya yang diingat. Jadi kalau kita sholat yang kita ingat itu wujud dirinya, dirinya yang diingat. Lalu bagaimana cara mengingat akan dirinya? Bagaimana cara kita mengingat akan wujud dirinya? Jalan untuk mengingat akan wujud dirinya, jalannya satu-satu kita mesti mengenal dulu namanya akan diri ini. Sebab selama kita tidak mengenal akan diri, siapa diri? Siapa sejati diri? Maka selama itu kita belum dikatakan ingat kepada Allah. Masih dikatakan lalai. Masih dikatakan mabuk. Karena kita belum mampu mengenal dan membuka akan rahasia tabir diri kita ini yang sebenarnya. Makanya wajib kita Bapak Ibu untuk mengenal akan diri ini. Jadi untuk mengenal wujud zatnya, wajib bagi kita terlebih dahulu mengenal akan diri. Sebab kalau kita sudah kenal akan diri, insya Allah kita mampu mengenal akan Tuhan. Sebab apa? Al-insanu siri wa nasiruhu. Insan itu, dirimu itu adalah rahasiaku, dan dirikulah yang menjadi rahasia dirimu. Lalu bagaimana cara mengenal diri padahal kita belum tahu dengan diri? Cara mengenal diri Bapak Ibu, belajar kita mengenal namanya mati. Jadi untuk belajar mengenal diri, kenalilah dulu akan mati. Bagaimana kita belajar tentang mati padahal kita belum pernah mati? Untuk mengenal akan mati, ya, padahal kita belum mati, bagaimana caranya? Untuk mengenal akan mati itu, walaupun kita belum mati, maka belajarlah kita mengenal namanya tidur. Kenapa untuk mengenal mati mesti mengenal tidur? Karena kata Nabi, an-naum akhul maut, bahwa tidur itu adalah dunsanaknya mati. Tidur dengan mati itu Bapak Ibu kakak beradiknya tuh. Kalau nak kenal awak dengan abangnya, maka kenali adiknya. Karena tidur itu saudara kandungnya mati. Bagaimana Bapak Ibu mengenal tidur padahal waktu tidur kita tidak tahu siapa kita? Maka untuk belajar mengenal dan memahami tidur, belajar untuk mengenal dan memahami namanya mimpi. Semua kita ini pasti pernah mimpi. Ya. Ketika kita mimpi, kita pergi ke rumah ayah kita, pergi kita ke rumah mondeknya kita, sampai di rumah ayah, di rumah mondeknya awak, Bapak Ibu, awak di situ mandi. Awak setelah mandi itu makan, ya. Setelah makan tuh awak paiploh ke rumah kawan. Ya. Yang menjadi pertanyaannya, yang mandi yang tidak basah dengan air tadi. Yang yang makan tak pakai tangan, makan tak pakai muncuh. Yang yang berjalan tak pakai kaki. Padahal awak masih tabar yang ditampik lalu beruha. Ini mesti dipahami. Kita mandi tapi tak basah dengan air. Ya. Kita berjalan, kita berlari, kita main bola, tapi tak menggunakan kaki.
Sebab apa? Badan kita, tubuh kita masih terbujur dan terbaring di tempat tidur. Disitulah perlunya untuk mengenal namanya diri, yaitu melalui namanya mimpi. Setelah kita pahami, setelah kita telusuri Bapak Ibu, rupanya yang pergi ke rumah ayah, yang pergi ke rumah ibu, yang mandi yang tak basah dengan air, yang berjalan tak gunakan kaki, makan tak pakai tangan, makan tak pakai mulut, itu tidak lain adalah ruh itu sebenarnya Bapak Ibu. Yang ruh itulah sebenarnya akan diri kita ini. Ruh itu yang diri kita. Itulah sebabnya supaya kita bisa mengenal Allah, supaya kita bisa menyaksikan Allah, supaya kita bisa liqo dengan Allah. Mesti kenalilah dulu akan diri kita ini. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, pasti ia kenal dengan Tuhannya. Jadi kenali dahulu diri kita ini. Kalau kita sudah kenal diri, dipastikan kita bisa mengenal akan Tuhan. Maka belajar untuk mengenal diri, belajar dulu kata Ustaz, belajar kita mengenal mati. Kalau nggak tahu kita belajar mengenal mati karena kita belum mati, belajarlah kita memahami namanya tidur. Di waktu tidur kita pun tak paham, kita pun tidak mengerti, tidak tahu kita siapa. Ya. Maka belajarlah kita memahami namanya mimpi. Melalui mimpilah kita bisa paham siapa diri kita itu yang sebenarnya. Ya. Maka yang berjalan, yang bermain, yang melala, padahal kita masih di tempat tidur, itu tidak lain, itu adalah ruh. Ini yang diri kita Bapak Ibu, ruh ini yang diri kita. Nah. Kalaulah ruh itu diri kita, yang sebenarnya yang ruh itu siapa? Nah, itu. Kan ruh diri kita. Kalaulah ruh itu diri kita, siapa sebenarnya ruh? Yang dikatakan ruh itu yang sebenarnya ya, itu adalah Nur Muhammad. Yang dikatakan ruh itu yang sebenarnya bukan ruh. Yang dikatakan ruh yang sebenar ruh itu adalah Nur Muhammad Bapak Ibu. Nur Muhammad itulah rupanya diri kita. Kalaulah Nur Muhammad itulah rupanya diri kita, siapa sebenarnya Nur Muhammad? Jadi jangan kita tertahan, jangan kita terhenti pandangan kita memandang kepada Nur Muhammad. Tilik lagi, di dalam diri ada diri, di dalam Nur Muhammad masih ada diri. Kenalilah siapa Nur Muhammad itu. Rupanya Nur Muhammad itu ya, itu yang disebut namanya rahasia ilahi. Nur Muhammad ini disebut namanya rahasia ilahi atau sirullah. Nur Muhammad itu sebut rahasia ilahi atau sirullah, rahasia. Apa maksudnya Nur Muhammad itu rahasia ilahi atau sirullah? Nur Muhammad itu dikatakan rahasia ilahi atau rahasia Allah karena Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Kalau kita sudah mengenal dan memahami diri kita ini adalah rahasia ilahi, tempat memandang nyatanya wujud Allah,
Sedangkan wujud Allah tiada lain adalah diri Allah itu sendiri, Bapak Ibu. Barulah kita bisa namanya mengingat akan zat Allah itu. Barulah kita bisa mengingat akan dirinya Allah itu. Jalan untuk mengingat akan dirinya Allah tidak lain kita mengenal akan diri kita. Diri kita itu adalah ruh, ruh itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nah, siapa yang kenal dengan Nur Muhammad, maka ada kenal dia dengan Allah. Siapa yang telah memandang Muhammad, sudah sama memandang Allah. Siapa yang sudah menyaksikan Muhammad, sudah sama dia menyaksikan Allah. Karena Muhammad itulah tempat nyatanya memandang wajahnya Allah. Nur Muhammad itulah tempat nyatanya memandang dirinya Allah. Nur Muhammad itulah tempat nyatanya memandang akan tubuhnya Allah. Walaupun Muhammad bukan Allah, namun Muhammad itu tiada lain Allah itu sendiri. Apa sebabnya? Tiada lain diri Allah itu sendiri. Karena Nur Muhammad itu asalnya diri Tuhan itu, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Nur itu, ana minallah. Wal mu'minuna minni. Aku, nah kata Nur itu, aku langsung daripada Nur Zat Allah, sedangkan orang-orang yang beriman dan sekalian alam itu asalnya daripada diriku. Ya. Bahwa Nur itu asalnya daripada diri Tuhan, sedangkan alam diri kita itu asalnya daripada nurnya Muhammad. Itulah rahasianya. Disitulah kita bisa mengambil pemahaman, walaupun Nur Muhammad itu bukan Allah, namun dia esa dengan Allah, karena asalnya adalah diri Allah. Kalau asalnya adalah dari diri Allah, maka tiada lain diri Allah itu sendiri, tempat memandang nyatanya diri Tuhan. Lalu dikatakan oleh Nabi berikutnya, man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa yang telah kenal akan Tuhannya, maka binasalah dirinya. Hancur dirinya, karam dirinya. Apa maksudnya? Siapa yang telah kenal Tuhan, maka binasa dirinya, hapus dirinya. Hapus dirinya, hancur dirinya itu maksudnya hilanglah akan keakuan dirinya. Tidak ada lagi namanya jasadnya, tidak ada lagi namanya batang tubuhnya yang merasa dia yang punya. Maka ketika jasadnya telah hancur, jasadnya telah fana, jasadnya telah hapus, maka yang ada itu hanya dirinya Allah semata-mata. Ya. Jasad kita dah hancur, jasad kita dah fana. Kalaulah jasad kita telah hancur dan fana, maka yang ada hanya wujud diri Allah semata-mata yang wujud secara mutlak. Lalu siapa sebagai pengganti jasad yang telah hancur? Pengganti jasad yang hancur tidak lain adalah diriku sendiri, kata Allah. Aku pengganti jasad yang hancur itu. Inilah yang dikatakan Allah dalam hadis kursi itu. Innal abdi iza ahbabtuhu
Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Fa iza qataltuhu wa ana diyatahu. Innal abdi, sesungguhnya hambaku, iza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, qataltuhu, maka aku bunuh akan dirinya. Siapa yang telah dicintai Allah, ya, maka Allah bunuh akan dirinya. Fa iza qataltuhu, maka apabila dirinya telah aku bunuh, kata Allah, aku hancurkan dirinya itu, aku fanakan dirinya itu. Wa ana diyatahu, maka akulah sebagai pengganti dirinya yang telah hancur itu. Aku sebagai pengganti daripada dirinya. Kalau aku sebagai pengganti dirinya, maka yang wujud itu hanya aku, yang melihat itu hanya aku, yang mendengar itu hanya aku, yang berkata itu hanya aku, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu tidak lain adalah aku yang berdiri dengan sendirinya, kata Allah. Tak ada diri kita lagi di sana. Makanya kalau tidak ada diri kita lagi di sana, yang ada hanya diri Allah, nyata pada rupa insan yang disebut Muhammad, maka sesungguhnya sholat itu, kata Allah, akulah yang sholat itu, kata Tuhan, karena akulah yang bernama Az-Zikri, ya. Aku yang bernama Az-Zikri. Kalau aku yang bernama Az-Zikri, maka si zikri itu, aku itu yang sholat. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji diriku sendiri, inilah jalan yang benar. Tak ada yang lain lagi di sana. Maka sesungguhnya sholat itu tidak lain adalah aku. Akulah rahasia daripada sholat itu, kata Tuhan. Maka yang mengingat dengan yang diingat itu dah satu wujudnya. Yang menyembah dengan yang disembah dah satu wujudnya. Al-abid wal ma'bud wahid. Al-abid wal ma'bud wahid. Yang menyembah dengan yang disembah itu dah satu dah. Tak ada diri siapa-siapa di situ, aku itu, kata Tuhan. Maka inilah jalannya Bapak Ibu untuk mengingat akan Tuhan itu. Mesti kita mengenali akan diri kita ini. Kalau kita dah kenal akan diri kita, pahamlah kita bahwa diri kita bukanlah kenyataan kita. Diri kita ini adalah kenyataan tempat memandang nyatanya Allah yang bernama Muhammad, rupa insan. Nah, lalu siapa Muhammad yang rupa insan? Muhammad yang rupa insan itu tiada lain adalah diriku. Muhammad itu aku itu Muhammad. Satu dia. Ini yang dimaksud oleh Allah. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau hai Muhammad yang mengatakan engkau yang berdiri di dalam sholat, yang mengatakan engkau yang ruku dalam sholat, yang mengatakan engkau yang iti dalam sholat, yang mengatakan engkau yang sujud dan dalam sholat. Sebenarnya hakikatnya yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk itu akulah yang bernama Muhammad, rupanya insan itu. Makanya Muhammad itu adalah kezahiran tempat memandang nyatanya akan diriku, kata Tuhan. Kalaulah Muhammad itu kezahiran tempat memandang nyatanya diri Tuhan, maka sholat itu tidak lain adalah Allah itu yang menyaksikan dirinya di luar dirinya, yang bernama Muhammad. Ya, sholat itu Allah menyaksikan dirinya di luar dirinya yang bernama Muhammad, rupa insan, Bapak Ibu.
Tidak ada diri siapa-siapa aja, diri Allah. Sama Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat diri kita ini, ya, sudah rapi atau belum, bercermin kita. Cermin itu kita melihat diri kita di luar diri kita. Mungkinkah ada diri kita di dalam cermin kalau tidak ada yang bercermin? Tidak ada. Jadi diri kita ada dalam cermin karena ada kita yang bercermin. Tapi mana yang diri kita yang sebenarnya? Yang di dalam cermin atau di luar cermin, Bapak Ibu? Yang di luar cermin. Yang di dalam cermin itu apa namanya? Bayang-bayang. Yang di dalam cermin itu kenyataan. Di dalam cermin itu mazhar. Di dalam cermin itu wujud memandang akan diriku, karena diriku yang bercermin. Kalau kita yang bercermin, maka yang terpandang dan terlihat tidak ada diri orang lain, Bapak Ibu. Yang terpandang adalah diri kita sendiri karena kita yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, apakah ada wujud yang lain selain daripada Allah yang terpandang pada saat Allah bercermin? Tak ada, Bapak Ibu. Kalau Allah yang bercermin di luar dirinya yang bernama Muhammad, maka yang terpandang dan tertilik itu hanyalah diri Allah. Karena Allah yang bercermin, maka diri Allah lah yang nampak pada cermin itu. Cermin Allah untuk memandang dirinya itu siapa namanya? Itulah Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang akan dirinya Tuhan. Kalaulah Muhammad itu cermin untuk memandang dirinya Tuhan, maka Muhammad itulah kenyataan Tuhan. Muhammad itulah namanya mazharnya Tuhan. Muhammad itulah tempat melihat akan wujudnya Tuhan. Walaupun Muhammad bukan Tuhan, namun tiada lain diri Tuhan itu sendiri. Maka jangan Bapak Ibu pisahkan Muhammad dengan Allahnya. Jangan diceraikan Allah dengan Muhammadnya. Satu dia. Yang bercermin dia, ya, yang di dalam cermin juga dia. Gak ada yang di luar dari dirinya. Dialah sebenarnya yang dikatakan qiyamu binafsi itu. Makanya Ustaz katakan, sholat yang khusyuk itu adalah sholat menyaksikan diri sendiri pada diri sendiri. Diri sendiri itu bukanlah kenyataan diri kita, akan tetapi diri sendiri itulah kenyataan diri Allah. Allah menyaksikan dirinya sendiri di luar dirinya, yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah tempat memandang nyata dirinya Tuhan di luar dirinya. Itu maksudnya. Sekarang kita ada paham, kalau Allah yang berdiri dengan sendirinya, dia menyaksikan dirinya sendiri. Untuk apa dia menyaksikan akan dirinya sendiri? Padahal dia dah tahu, padahal dia kenal. Aku yang menyaksikan diriku sendiri.